Bu, steak ini susah dipotong. Cepat cari seorang ayah untuk kami. Kami tidak bisa memotong sendiri. Kau ngomong lagi, memotong steak, apa hubungannya dengan cari ayah? Apa ibu tidak bisa bantu memotong? Perjodohan hanya akan mengurangi kekuasaanku di grup. Yang kubutuhkan adalah pasangan nikah yang bisa kukendalikan. Jiang Chen, orang yang kau kenalkan ini, apakah terpercaya? Direktur Fu, tenang. Orang ini pasti memenuhi syarat. Tapi Sudah lihat kondisinya lumayan. Tutup dulu. Aku Fu Linghan, panggil apa? Paman kecil, Paman kecil. oh, maaf salah ucap. Aku Xu Mingyue. Kenapa dia datang? Apa dia menemukan sesuatu? Kalau begitu kita langsung ke intinya. Aku presiden grup LinkedIn. Boleh tanya, pekerjaanmu apa? Berapa gaji per bulan? Presiden grup LinkedIn, kekayaan ratusan miliar, orang terkaya di Jinghai. Silakan makan. Pekerjaan, gaji, aku tidak punya. Menganggur, cerai, bawa 2 anak. Aku sangat ingin tahu, dengan kondisimu, berani kencan denganku? Kenchan, Kencan, Bu, akhirnya kau sadar mencarikan kami ayah. Hore, kami punya ayah. bukan aku tidak. Tak apa jika kau tidak mau mengatakannya. Datang untuk kencan buta, hanya ingin mencari wanita yang punya anak, istri dengan penampilan bagus, untuk memperkuat posisiku di grup. Kondisimu ini hampir cocok. Tuan Fu, kau pasti salah orang. Aku tidak datang untuk kencan buta. Asistenku Jiang Chen bilang, dia memesan meja VIP nomor 1. Nona Shu, kau berpura-pura seperti ini? Apa kau ingin menunggu tawaran yang lebih baik? Tuan Fu, ku katakan sekali lagi, aku benar-benar tidak datang untuk kencan buta. Meja ini hanya meja biasa nomor 1. Objek kencan butamu ada di sana. Jiang Chen, kau tunggu saja. Maksudku asal identitasnya bisa dipercaya, yang lainnya terserah. Tapi ini terlalu sembarangan. Bukankah ini Xu Mingyue? Bagaimana bisa membawa 2 beban? Hidupmu susah. Keluar mencari pria ya? 4 orang hanya pesan 2 steak. Pria yang kau cari ini sungguh pelit ya? Qingkai, aku cari pria atau tidak, makan apa dan berapa banyak, tidak ada hubungannya denganmu. Tolong kau menjauh. Hei, bagaimana bisa bicara seperti itu? Kita kan teman sekelas. Melihat mantan bintang pelajar dan kembang sekolah yang berubah di tengah jalan, setelah kembali menjadi janda dengan anak, bahkan tidak mampu membeli steak. Hatiku juga tidak tega. Bu, dia mengganggu kami makan. Kau dengar? Mengingat kau teman sekelas, ku katakan sekali lagi, pergi. Hehe. Bagus. Yang kusuka adalah kesombonganmu ini. Tapi kesombongan tidak bisa dimakan. Daripada kau hidup dengannya, lebih baik dengan aku. Sekarang aku adalah eksekutif di LinkedIn Group. Jamin kau siang hari, malam hari, pasti kenyang. Ku katakan untuk terakhir kalinya, pergi. Wah, cukup galak. Gue sejak masuk ke LinkedIn Group di wilayah Jinghai ini, belum pernah ada orang yang berani bersikap tidak sopan padaku. Hari ini, aku justru ingin mencobanya. Kalau tidak pergi, bisa apa? Kau bilang, kau orang dari grup LinkedIn? Takut. Wajar kau takut. Grup LinkedIn adalah konglomerat nomor 1 di Jinghai. Sebagai eksekutif grup LinkedIn, aku akan menginjakmu. Sama seperti menginjak kecoa. Saja. Begitu arogan? Kau tahu siapa aku? Siapapun kau, di bawah nama grup LinkedIn, tidak akan berguna. Jika aku jadi kau, sekarang juga berlutut memohon ampun, dan menyerahkan wanita itu dengan patuh, agar tidak mencari maut sendiri. Mencari maut sendiri.
Bagus. Tapi kau sebaiknya lihat ini. Baru bicara lagi. Fu Linggan, kau adalah presiden grup Lingtian. Fu Linggan. Kau barusan bilang, siapa yang mencari maut sendiri? Akulah yang mencari maut sendiri. Fu, aku tidak tahu itu kau. Mohon beri kesempatan. Kau tidak punya kesempatan di sini. Sekarang juga Enyah dari Jinghai. Kalau tidak, akan kuberitahu kau. Bagaimana kecoa diinjak sampai gepeng? Iya. Aku akan pergi sekarang. Ayah hebat. Ayah yang paling hebat? Kalian jangan sembarangan panggil. Mereka mungkin tidak sembarangan panggil. Nona Shu, orang yang mengganggu sudah pergi. Di sini ada urusan pernikahan yang mau kubahas denganmu. Tuan Fu, sudah kubilang, orang yang kau nikahi bukan aku. Dan aku juga tidak punya rencana menikah. Adik ipar ini berani menikahi kakak ipar, sungguh melanggar tata krama. Siapa calon jodohku? Tidak penting. Yang penting, kau hanya perlu menikah denganku, bisa mendapatkan kehidupan terbaik. Kesempatan seperti ini tidak ada setiap hari. Gila. Coba-coba kita pergi. Nona Shu, meskipun tidak untuk dirimu sendiri, harus memikirkan kedua anak itu juga. Jika menjadi suami istri, mereka adalah putra mahkota grup Lingtian. Hal seperti hari ini, selama aku ada, tidak akan pernah terjadi. Uwa. Ibu, sejak lahir Xiaobao belum pernah lihat ayah. Orang lain bilang kita anak liar. Xiaobao mau ayah? Xiaobei juga mau. Aku sudah tahu. Ibu tidak peduli kami. Kami tidak punya ayah. Kamu juga tidak peduli kalau kami dibully. Kami dua anak yang tidak ada yang sayang, tidak ada yang cinta. Sudah. Jangan nangis. Ibu janji cari ayah untuk kalian. Oke, boleh kan? Sekarang kamu menikah dengannya? Aku mau dia jadi ayahku. Nikahlah dengannya. Boleh juga. Tapi ibu tidak bawa buku keluarga hari ini. Lain kali ya. Anak kecil mudah lupa. Lewati hari ini saja. Mana bisa? Hal baik harus cepat-cepat. Untung Xiaobei pintar. Buku keluarga sudah aku bawa untukmu. Ah, Ini. Ayo pergi. Lihat ke sini. aku ternyata menikah dengan adik iparku. Akhirnya kita punya ayah. Bagus sekali. Dua anak ini tidak hanya lucu, tapi juga mirip denganku. Apakah ini takdir? Istri. Diam, kita hanya pernikahan kontrak, jangan berpikir macam-macam. Aku akan membantumu mengamankan kedudukanmu di grup. Kau juga harus membantuku merawat, Shoubo dan Shoubei, mengenai tidur serumah dan sebagainya. Jangan pernah berpikir. Aku juga setuju. Bagus kau mengerti. Wanita ini sepertinya agak istimewa. Sudahlah. Anggap saja melindungi warisan mantan suami. Untuk saat ini begini saja. Karena ini pernikahan kontrak, bagaimana kalau sekarang kau penuhi saja? Ikut aku makan di rumah Fu. Tidak bisa hari ini adikku menikah, aku harus pergi ke pernikahan. Lebih baik besok saja. Baik. Kalau begitu kusuruh asistenku mengantarmu. Dia akan segera tiba. Hanya berjalan beberapa langkah, tidak perlu. Bu, suami yang kami carikan untukmu cukup baik kan? Aku, kali ini benar-benar kalian menjebakku parah. Pak Fu, itu adalah istri baru Anda. Tidak kelihatan? Yang ku perkenalkan padamu, Omong kosong, yang kau perkenalkan itu bisa jalan,
Kau mempermainkanku ya. Bukankah Anda yang terlalu mendesak? Aku juga tidak punya cara. Jangan ngawur. Sekarang siapkan hadiah besar. Aku akan sendiri mengantarkannya ke lokasi pernikahan adiknya. Baik, akan kurus sekarang. Bu, ramai sekali. Nanti bibi kecil memakai. Gaun pengantin keluar akan lebih ramai. Wah, bukankah ini Xu Mingyue? Dulu sombong dan angkuh. Satu kampus yang bersinar. Sekarang kenapa jadi seperti ini? Bahkan bawa 2 anak bawang. Benar-benar perputaran nasib. Dulu Xu Mingyue selalu menekan adiknya. Sungguh cantik menawan. Sekarang malah adiknya menikah dengan eksekutif grup Ling Tian. Masa depan cerah. Sedangkan dia melarat. Datang mempermalukan diri. Pergi. Tidak ada tempatmu di sini. Enya, Kau... Aku berjanji pada ibu, pasti akan menjaga adikku dengan baik. Di dalam kartu ini adalah semua aset triliunan yang kukumpulkan selama ini. Sekarang kuberikan padanya. Pasti ibu di alam baka bisa tenang. Adik selamat ya. Mendapat jodoh yang baik. Dari mana datangnya pengemis? Ke sini minta-minta. Tuan Fu, tempat pernikahan. Segera-tid. Kebetulan sekali, suami dari adik Nyonya, Subin, adalah seorang kepala departemen dari grup kita. Kalau begitu, siapkan lagi satu, surat pengangkatan wakil direktur utama. Membuat suami dari adik Nyonya mendapat kebahagiaan ganda. Ya, benar. Fansing, bagaimana kau bisa berkata seperti itu padaku? Kenapa aku tidak bisa berkata seperti itu? Setelah bertahun-tahun tidak bertemu, pada pertemuan pertama, kau membawa kartu sampah, membawa 2 anak liar, datang ke sini untuk menumpang makan. Aku memanggilmu pengemis, itu sudah terlalu baik untukmu. Ini bukan kartu sampah. Di dalamnya ada banyak uang, semuanya adalah hasil jerih payahku di luar negeri yang kukumpulkan dengan susah payah. Xu Mingyue sungguh datang untuk mempermalukan diri sendiri. Suami dari adiknya adalah kepala departemen di Ling Tian Group dengan kekayaan puluhan juta. Dengan penghasilannya di luar negeri yang hanya receh, orang itu sama sekali tidak mempedulikannya. Belum tentu. Siapa tahu dia selama ini di luar hanya seorang pelacur. Pasti tabungannya tidak sedikit. Lihatlah kedua anak ini. Mungkin saja dia di luar melahirkan anak-anak itu. Kau sebaiknya bersyukur, hari ini adalah pernikahan adikku. Kalau tidak, kau pasti akan mati dengan sangat buruk. Kau masih tahu ini pernikahanku. Lepaskan tamuku sekarang. Xu Fangsing, aku adalah kakakmu. Aku tidak punya kakak yang memalukan sepertimu. Kau mau memberi hadiah pernikahan, kan? Baik, hadiah ini kuterima. Sekarang kau bisa pergi. Xu Fangsing, kau pasti akan menyesal. Menyesal? Aku sekarang menikah dengan keluarga kaya. Apa yang perlu disesali? Yang harus menyesal hanya orang sepertimu. Sungguh tidak menyangka kau tumbuh menjadi seperti ini. Jika ibu tahu, pasti akan sangat sedih. Sedih? Tentu saja dia sedih. Perempuan itu saat masih hidup selalu merasa kau lebih baik dariku. Sekarang aku naik ke puncak, menjadi burung phoenix, sementara kau jatuh hingga membawa 2 anak untuk menumpang makan. Jika dia melihat pemandangan ini, pasti akan sangat sedih. Matilah lagi saja. Xu Fangsing, kau harus bicara sopan. Mereka bukan anak liar. Kau pergi dari rumah bertahun-tahun. Saat kau kembali, kau bawa 2 anak sendirian. Mereka bukan anak liar. Lalu siapa ayah mereka? Ayah mereka adalah
Tidak. Istana Kegelapan sedang menyelidiki hasil penelitian mantan suamiku. Aku tidak bisa bilang. Tidak bisa bilang kan, Kak? Yang kau lakukan di luar negeri sungguh gila sampai tidak tahu siapa ayah kandung mereka. Kalian sekarang Enya ada di sini. Pernikahanku tidak pikir anak kotor. Aku bukan anak kotor. Ayahku adalah Presiden Grup Ling Tian. Presiden Fu, tempat pernikahan ada di sini. Ayo masuk dulu. Anak ini pasti kangen ayah sampai gila. Melihat Presiden Fu di TV, langsung mengaku sebagai anaknya. Anak ini pandai sekali memilih ayah. Memilih yang paling kaya di kota. Anak ini pasti sampai tidak tahu nama lengkap. Presiden Fu sudah bicara sembarangan. Sungguh memalukan. Nama lengkap Presiden Grup Ling Tian adalah Fu Linghan. Dia memang ayah dari Xiaobao dan Xiaobei. Jika aku dengar lagi kalian memanggil mereka anak liar, aku pasti tidak akan biarkan kalian. Shuming Yue, kau hanyalah wanita kelas bawah, berani di pernikahan. Bicara besar. Dengan caramu, siapa yang bisa kau lawan? Hei, Feng Xing. Dia kan kakak kandungmu. Kau begitu padanya? Sudah keterlaluan? Dia hanyalah wanita yang gila pria. Saja, mimpi sebesar itu. Aku dari Grup Ling Tian, Kepala Departemen SDM. Presiden Fuku menikah, masa Aun 3 tahun? Bagus sekali. Beberapa orang main di luar, punya anak, malah mau numpang nama Presiden Fu. Cuma tidak tahu, setelah Presiden Fu tahu, apakah dia akan membuangnya ke laut untuk ikan? Apa yang kau cat? Apa putih yang kau laksana? Juga tidak bisa menutupi hal-hal yang kau lakukan. Aku semau setidaknya di kota Jinghai adalah orang yang terpandang. Sampai seperti kalian, sama sekali tidak layak menghadiri pernikahanku. Orang, dia dan dua anak kotor ini, buang mereka keluar. Baik. Presiden Grup Ling Tian, Fu Linghan datang. Siapa yang berani menyentuh istriku? Ayah! Presiden Grup Ling Tian, Fu Linghan membawa hadiah besar, mengucapkan selamat atas pernikahan keluarga Shu. Direktur Fu, bagaimana Anda bisa datang? Aduh, begitu Anda datang, saya benar-benar merasa terhormat. Direktur Fu adalah orang terkaya di Jinghai, pemimpin grup Ling Tian. Dengan statusnya, masakan datang menghadiri pernikahan bawahannya. Sepertinya Subin sangat dihargai oleh Direktur Fu kita. Nanti pasti di grup Ling Tian akan naik jabatan dengan pesat. Hadiah pertama ini adalah emas 10.000 tael. Semoga kalian berlimpah rezeki. Terima kasih Direktur Fu. Terima kasih Asisten Jiang. Sama-sama. Ini masih ada hadiah kedua. Ini semua adalah surat pengangkatan dari Grup Ling Tian. Mulai hari ini, Tuan Subin adalah wakil direktur utama Grup Ling Tian. Gaji tahunan 10 juta. Aku 10 juta sebanyak ini? Yan, apakah inspirasi? Tentu saja ini benar. Subin, kau menikahi istri yang baik. Keberuntungan sejati masih di depan. Shuming Yue, kau lihat, aku dan kau sudah bukan orang yang setingkat lagi. Begitu? Istri, kado pernikahan yang kusiapkan untuk mereka, apakah engkau puas? Ayah! Ya, saya datang hari ini selain untuk merayakan pernikahan, juga ada hal penting yang ingin saya umumkan. Shuming Yue, putri sulung keluarga Shu, adalah istri saya, Fu Linghan, dan juga nyonya dari
Ling Chen Group. Kalian berdua orang jahat. Sekarang kalian berani bilang aku dan adik adalah anak liar? Apa? Anak kecil bicara sembarangan, jangan kau percaya. Iya, anak ini suka ngomong sembarangan. Kemari, Tante kasih kamu permen mau? Kakakku tidak bohong. Kalian tidak hanya memanggil kami anak liar, tetapi juga memanggil mama pengemis dan sampah. Kalian memang sangat berani. Aku Karmaya Circle. Dia adalah istrimu. Kak, kau punya status ini, kenapa tidak bilang dari dulu? Cepat duduk. Kita berdua kakak beradik, akrabkan diri. Adikmu ini, aku tidak pantas. Xiao Pao, Xiao Pei, ayo kita pergi. Kak, jangan pergi. Kak, jangan pergi. Ya, penjilat. Buta mata duitan. Kalian tuh tidak pantas menjadi istri. Aduh, aku Tidak berbakat dan tidak mampu, sulit memikul tugas besar. Subin, kau dipecat dari Ling Tian Group. ini Ina. Aku ini Kenapa? Kenapa? Bertahun-tahun berlalu, aku masih kalah darinya. Apa haknya? Apa haknya? kau malah kakak kandungmu dalam pernikahanmu. Kau tak melayaninya dengan baik. Kau malah menyinggung perasaannya. Sekarang Pakku marah. Pekerjaanku hilang. Kau ada cina apa ya, Fikda? Masa depanku di Jinghai masih belum tentu. Sungguh sial, 8 turunan sial. Aku menikah dengan wanita jahat sepertimu. Hei, Tuan Fu. Yo, pesta pernikahan kalian hari ini kok sepi begini? Tuan Fu, akhirnya kau datang. Subin dia karena menyinggung Nyonya Fu, dipecat oleh Tuan Fu. Sekarang, para tamu pun tidak mau menghadiri pesta pernikahan. Begitu rupanya. Tidak apa-apa, Fulingan bisa memecatmu, aku bisa memasukkanmu kembali ke dalam penjara. Bawa istrimu bersama, juga tidak masalah. Sungguh? Sungguhkah Tuan Fu? Tapi, dia bagaimanapun juga adalah Presiden Grup Ling Tian. Apakah benar-benar boleh? Presiden, dia telah menyinggung penguasa Lin dari Departemen Perang segera akan hancur. Nanti Grup Ling Tian, bagaimana? Bukankah ayahku yang memutuskan? Hahaha. Ibu, aku mencarikanmu keluarga yang baik. Jelas Xiao Bei yang mencarikannya. Aku bahkan membawa buku keluarga. Kalian berdua, Inilah rumah keluarga Fu. Ini kuncinya. dengan tempat tinggal ini, Xiao Bao dan Xiao Bei pergi sekolah juga bisa lebih mudah. Dulu mereka selalu mengikutiku, berkelana ke luar negeri, pelajaran mereka juga tertinggal banyak. Sekolah? Xiao Bei tidak mau sekolah, Xiao Bei tidak mau mengerjakan PR. Itu bukan urusan kalian. Apakah itu terserah aku? Tahu Pak, kamu tidak di Jalan Hitam Jinghai, berbuat seenaknya, apa yang kamu lakukan di sini? Mencari Presiden Fu, pasti mau bicara bisnis kan? Hahaha. Mendengar dari sepupumu, keluargamu menerima sebuah kontrak besar dari Departemen Perang.
tanda tangani kontrak ini. Fu Lingshan, beraninya dia. Aku memiliki 200 saudara di pintu. Apa yang tidak berani dia lakukan? Ayo tanda tangani. Transfer kontrak kepadanya. Tidak mungkin. Kontrak ini adalah satu-satunya kesempatanku untuk menjalin hubungan dengan Departemen Perang. Sama sekali tidak akan kuserahkan. Hah? Hari ini jika tidak kau serahkan, keluargamu akan berubah dari villa keluarga Fu menjadi makam keluarga Fu. Ibu, paman besar itu tidak hanya jelek, tapi juga galak. Dia orang jahat. Ibu cepat bantu ayah. Tenang. Kita lihat saja nanti. Lingtian Group adalah konglomerat top di Jinghai. Aku adalah orang terkaya di Jinghai. Berani kau sentuh aku? Tidak takut mendatangkan masalah? Mendatangkan masalah? Hei hahaha. Aku di Jingcheng, aku di Jinghai, bertahun-tahun mengarungi dunia. Belum ada yang berani mengatakan padaku mendatangkan masalah. Hahaha. Bos, kenapa buang-buang waktu dengan dia? Tangkap salah satu dari 2 anak itu. Aku tidak percaya dia berani tidak menandatangani. Biarkan aku yang urus ini. Aku paling suka menganiaya anak-anak. Berhenti. Melukai anak-anak, apa kau masih punya hati nurani? Hati nurani. Berapa harganya? Yang aku mau adalah kontrak. Kontrak. Ayo. Jiang Chen, pahlawan selamatkan gadis ya? Ah? Suaminya saja tidak keluar. Kau pura-pura apa di sini? Serigala berekor besar? Suka jadi pahlawan ya? Baik. Kalau begitu aku tidak akan bunuh mereka. Bunuh kau. Berhenti. Aku beri 3 hitungan, letakkan tongkat itu. Kalau tidak, kepalamu akan hilang. Aku beri 3 hitungan, letakkan tongkat itu. Kalau tidak, kepalamu akan hilang. Ada. Cantik menyelamatkan pahlawan. Istri, kau jangan ikut campur dulu. Geng Hai Hu kuat. Demi keselamatan kalian, aku bisa melepaskan kontrak. Hanya dengan kucing dan anjing seperti mereka, tidak bisa mengancam keselamatan kita. Kau berhasil menarik perhatianku. Apakah kau menantangku? Pergi sekarang masih bisa selamat. Baik. Aku sudah hidup lebih dari 10 tahun. Baru pertama kali oleh seorang wanita diancam seperti ini. Xu Mingyue, aku bilang urusan ini tidak ada hubungannya denganmu. Cepat bawa 2 anak itu keluar dulu. Benar. Dengar dia saja, enak kan? Tapi tidak bisa pergi. Hari ini kalian sekeluarga. Semua harus bersujud di sini. Hah, kau? Anak kecil. Cari mati. Kali terakhir, suruh mereka pergi. Kau berani pukul aku? Aku punya lebih dari 200 saudara di luar. Kau percaya aku akan panggil mereka semua? Tunggu. Lepaskan dia. Aku setuju tanda tangan kontrak. Aku tidak setuju. Kau. Tenang saja. Hanya 200 orang yang akan bisa mengalahkan ibu. Ya. Apa? Polka. Kau pikir ibumu Superman? Betul kok. Istri, lepaskan dia. Kita ini pernikahan kontrak. Kau tidak perlu membahayakan dirimu. Kerugian melepas kontrak, asalkan konferensi besok tetap berjalan, bisa ditutupi. Melindungi keselamatanmu juga bagian dari kontrakku. Lagi pula hanya 200 orang, tidak masalah. Apa? Hah? Bawa orangmu keluar bersamaku. Ikuti aturan kalian. Entah mereka yang mengalahkanku, entah aku yang mengalahkan mereka. Baiklah.
kalian keluar bersamanya. Cincang dia menjadi daging cincang. Baik. Xu Mingyue, kau gila? Tenang saja, ibu sangat hebat. Sebentar saja selesai. Ada. Sebentar, kalau mau ambil dia, harus pakai baskom. Daoba, aku melepas kontrak. Kau suruh mereka berhenti. Terlambat. Semuanya terlambat. Bagaimana mungkin? Ada lagi? Ada lagi? Bagaimana mungkin? Kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Ada lebih dari 200 orang di luar, dan kau baik-baik saja? Tidak sebanyak itu. Dia melebih-lebihkan. Syukurlah, kupikir. Totalnya hanya sekitar 180 orang. Apa? Tidak ada satupun yang bisa melawanku. Ibu hebat. Hari ini aku salah melihat. Aku mengaku kalah. Tapi, terserah mau dibunuh atau dimutilasi. Aku pasrah. Kau pergi saja? Kau tidak akan membunuhku? Tidak perlu. Baik. Hari ini now aku Daoba. Berutang nyawa padamu. Akan kubayar lain hari. Ada satu hal yang ingin kukatakan. Masalah hari ini ada campur tangan. Keluarga Lin dari divisi Tempo. Paham. Panggil ambulans. Teman-temanmu di luar, hanya tinggal 1 napas lagi. Siapa kau sebenarnya? Nona Shu, ibu tunggal, mantan prajurit divisi tempur. Mantan prajurit divisi tempur? Saya serius itu? Ya. Kau mau lihat identitasku? Tidak perlu. Nanti ku beri kau 1 juta. Bawa Xiao Pao dan Xiao Pei. Pergi ke luar negeri. Kenapa? Keluarga Lin menguasai divisi tempur Xia. Jika hari ini atas perintah mereka, keluarga Fu dan grup Ling Tian mungkin tidak bisa selamat. Kita baru bertemu. Aku tidak ingin mencelakakanmu. Kenapa mereka harus menyerangmu? Ada musuh yang kucari di divisi tempur. Aku ikut campur di divisi tempur. Berarti menantang mereka. Tapi jalan ini adalah pilihanku sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Baik. Siapkan tiket untuk Nyonya. Siap. Tunggu. Siapa bilang aku akan pergi? Apa maksudmu? Ini bukan waktunya. Bertindak gegabah. Karena kita sudah menandatangani perjanjian pranikah, maka keamananmu adalah bagian dari tugasku. Apa yang kau bicarakan? Siapa yang bercanda? Kau, Hei. Apa yang kau katakan? Ada apa? Saya roboh. Direktur Fu, bintang besar yang akan datang ke konferensi pers besok, yang menjadi duta merek, Go Yun Shen, telah menghilang. Apa? Ibu, cepat lompat. Bu, biarkan aku main sebentar dong. Boleh ya? Apakah sudah diperiksa CCTV? Mungkin ada petunjuk. Sudah diperiksa. Menunjukkan bahwa dia sendiri keluar rumah siang ini, tapi segera tidak bisa dihubungi lagi. Direktur Fu, apa yang harus dilakukan? Dia hanya seorang veteran yang cukup jago bertarung. Mana mungkin bisa membantu masalah ini? Istri, aku sekarang mungkin ada urusan yang harus dikerjakan. Jadi urusanmu pergi ke luar negeri. Mungkin harus. Kamu mau kemana? Mencari Go Yun Shen?
Direktur Fu, apakah Nyonya marah? Jangan urus dia dulu. Segera kerahkan semua sumber daya untuk mencari Gu Yunshen. Pada saat yang sama, siapkan skenario terburuk. Siapkan konferensi pers besok yang seharusnya menjadi tanggung jawab kita harus bertanggung jawab. Direktur Fu, Gu Yunshen adalah superstar internasional. Banyak penggemarnya adalah toko industri besar. Jika berita tentang hilangnya dia diumumkan, maka grup Lin Tian akan mengalami krisis besar. Kamu juga mungkin akan diturunkan dari jabatan. Lakukan yang terbaik, serahkan pada takdir. Kerjakan. Baik. Tempat apa ini? Siapa kalian? Diamlah bintang besar. Jatuh di tangan organisasi elang hitam kami, bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Orangnya sudah tertangkap. Biarkan dia hidup. Popularitas Gu Yunshen, aku pikir kau lebih tahu dariku. Seluruh dunia tentara bayaran hanya organisasi elang hitam yang berani menerima pesanan ini. Jika tidak membunuhnya, aku hanya bisa menjadi buronan selanjutnya. Keuntungan dan risiko tidak sebanding. Lalu apa yang kau mau? Harus tambah uang. 3 kali lipat. Bisa. Aku akan menyuruh orang sekarang untuk mentransfer uang ke rekening kalian. Kerjasama yang menyenangkan. Di medan perang ini semuanya pria kasar. Ini pertama kalinya aku melihat pria semuda ini. Karena tidak bisa membunuh, setidaknya bisa bermain-main, kan? Kamu mau apa? Menurutmu? Anjay. Help! Somebody help. Mei. Why is it a woman? What time is it? You're still hung up on this? I remember Daxia explicitly forbids it. All mercenaries from entering. You knowingly violate the order. Are you asking for death? That explains it. Is Daxia completely out of people? One of us alone can handle an entire special squad. A special squad. A woman coming alone? Are you really that smart? Who said she came alone? And what about us? Do you think this is child's play? Bring 2 children. Deal with a few of you is almost like playing house. Everyone, attack. Get them! Those who offend Great Xia must be eliminated. Wow, so handsome. Why isn't he here yet? Jeez, how long do I have to wait? I've been waiting so long and they still haven't shown up. President Fu, still no news at all. Wait 10 more minutes. Don't wait. You won't be waiting. You did it. Do you want to destroy the Lingtian group? Only in your hands will Lingtian be destroyed. In my hands,
It will only soar. Fu Lingshan. If something happens to Gu Yunshen, even if you get Ling Tian, it's just a mess. What are you after? Gu Yunshen certainly won't. Something really happened. Wait until I deal with you. There will naturally be someone who will send him back. At that time, you are the sinner of Ling Tian, and I am the hero. Everyone, we have just received some unfortunate news. International superstar Gu Yunshen has disappeared. 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 Mr. Fu, we need an explanation. Oh my god. The Great Sha might be about to trigger a boycott wave against the Lingtian Consortium. Lingtian Consortium stocks have already started to fall. In just a few seconds, tens of billions evaporated. All right, next. Let's listen to President Fu's explanation. Hey, apa... CEO Fu, ini telepon dari perwakilan pemegang saham. Sampai sekarang, kalian masih berpikir untuk menyembunyikannya? Kami berhak tahu kebenaran. Bangkrutlah grup Lingtian. Fu Linghan, kamu harus meminta maaf kepada Gu Yunshen dan para penggemarnya di seluruh dunia. Putar dengan speaker, biarkan mereka dengar. Apa sih yang sudah kalian lakukan? Sekarang banyak perusahaan membatalkan kerja sama dengan kita. Lingtian akan tenggelam. Setelah hari ini, kerugian kita akan mencapai ratusan miliar. Saya akan mengundurkan diri. Mengundurkan diri? Kau pikir kau siapa? Mengundurkan diri bisa memulihkan kerugian apa? Dasar idiot! Kau bilang lebih baik kau serahkan Lingtian padaku sejak awal, betapa baiknya. Harus pergi dengan reputasi buruk. Kau ini nakal sekali ya. Apa hanya bisa berhenti sampai di sini? Direktur Fu, bagaimana kalau tanya istri? Tanya istri soal keberadaan bintang pria. Kalian ini benar-benar panik mencari pertolongan. Sayang, di mana kau? Angkat kepala. Dia tidak hilang. Mustahil. Bagaimana mungkin dia bisa membawa Gu Yunshen kembali? Itu organisasi Elang Hitam. Bagaimana caramu melakukannya? Cari orang saja susah. Maaf menunggu lama. Kami tadi khawatir sekali. Kukira kau benar-benar hilang. Mustahil. Aku terlambat karena menyiapkan kabar baik untuk kalian semua. Kabar baik apa? Aku memutuskan akan dengan grup Lingtian masa kerjasama dari 3 tahun menjadi 10 tahun. Dan biaya kerjasama adalah 0. Apa? 10 tahun? Tuan Gu, apa yang Bapak katakan benar? Biaya kontrak per tahun 10 tahun mencapai 1 miliar? Tentu saja benar. Tapi aku punya syarat tambahan. Direktur Fu. Syarat apa? Aku minta istriku. Aku minta istrimu menjadi pengawal pribadiku. Tidak mungkin. Aku tolak. Maaf, istriku tidak dipinjamkan. Dia benar. Baik. Kalau begitu aku tarik ucapanku tadi. Tapi saat aku butuh di Jinghai, dia harus ikut melindungiku. Kalau tidak nih kerjasama kita batal. Kau mengancamku? Tidak ada masalah sama sekali. Tuan Gu, aku akan cetak kontrak baru. Di Donggusan aku bawa. Silakan Direktur Fu. Kerjasama yang menyenangkan.
mengganggu, bersediakah menerima wawancara? Mengapa sebenarnya? Kau akrab dengannya? Tidak. Lalu kenapa dia begitu akrab denganmu? Mungkin dia tebal muka. Jangan sering bergaul dengannya. Lingkarannya kacau. Jangan salah paham. Aku hanya memberi saran. Tidak ada maksud lain. Oh. Apa? Baik, aku akan ke sana sekarang. Ada apa? Xiaopei, guru sekolah menelepon dan berkata, ada urusan di sekolah, menyuruh saya ke sana. Baik, aku temani kamu ke sana. Halo, Direktur Fu. Untuk Jenderal He, Panglima Militer, kado ulang tahun sudah tiba. Tolong periksa dulu. Jenderal He ingin menjalin hubungan dengan militer, harus menjalin hubungan baik dengannya. Kado ulang tahun ini sangat penting. Jenderal He. Kalau begitu Anda sibuk dulu. Saya sendiri saja yang pergi. Baik, kamu pergi dulu. Setelah selesai saya akan ke sana. Istriku ini tidak sederhana. No. Siapa yang menyuruhmu bergerak? Engkau tahu untuk mengetahui organisasi Elang Hitam masuk ke negara, seberapa besar risiko yang kau ambil? Maaf Tuan Lin, maaf. Aku juga tidak menyangka Xu Mingyue bisa menyelamatkan Gu Yunshen. Xu Mingyue. Siapa dia? Aku sudah menyelidiki. Sebelum dia menikah dengan Fu Linghan, dia seorang ibu tunggal, prajurit veteran. Ibu tunggal. Prajurit veteran. Kau bodoh. Elang botak meskipun bukan dalam organisasi Elang Hitam, tapi hanya dia seorang mantan prajurit wanita. Bisa merebut orang dari tangan mereka. Ini... Tinggal 3 hari lagi upacara penganugerahan medali. Untuk ini keluar Lin. Sudah bersiap selama 7 tahun. Pasti jangan biarkan Fu Linghan mendekati militer. Lanjutkan penyelidikan. Lin Tian juga jangan dibiarkan hidup. Yun Bai segera singkirkan. Mengerti. Tuh, Tuan Lin. Aku masih punya cara. Malam ini adalah pesta ulang tahun Jenderal He. Fu Linghan pasti akan membawa hadiah besar. Kita bisa malam ini memanfaatkan tangan Jenderal He, menyingkirkan mereka. No. Ini aku. Bantu aku menyelidiki orang yang bernama Xu Mingyue. Jika perlu, segera singkirkan. Anak-anakmu ini cuma tahu mukul orang. Ibu? Kamu adalah ibu mereka? Iya, kenapa? Dengar kamu seorang ibu tunggal. Pantas saja, anak yang dididik sama sekali tidak punya sopan santun. Baru setengah hari, sudah memukul teman sekelas. Kamu, bawa mereka pergi. Sekolah kami tidak menerima anak yang tidak beradab seperti ini. Apa kalian berdua memukul orang? Tidak. Tidak. Lalu, look di wajah Zhang Tianqi. Bagaimana bisa terjadi? Dia sendiri yang menabrak. Ya, benar. Kalian yang memukul. Coba lihat, anak-anak kecil sudah pandai berbohong. Dan juga punya kecenderungan kekerasan. Kalau besar nanti, akan jadi bencana.
Perkataan anakku tidak kau percaya sama sekali, tapi perkataannya kau tidak ragu sedikit pun. Ayahnya Zhang Tianqi. Itu lulusan doktor luar negeri, WNA keturunan Tionghoa, dan menjabat sebagai eksekutif di Lingtian Group. Anak dari keluarga seperti ini, masa pendidikannya bisa buruk? Coba lihat dirimu, berpakaian seperti manusia, tapi tidak bisa mengubah bawaan kelas bawahmu, bawaan manusiamu. Jadi standarmu dalam menilai benar salah adalah latar belakang keluarga? Kalau tidak, anak orang kaya, tingkat kriminalitasnya rendah. Banyak orang sepertimu, rakyat miskin yang gila. Pak Liu, ada apa? Aduh, Tuan Zhang, anak Anda baru saja dirundung. Saya ingin mengeluarkan mereka. Hai, ini orang tuanya. Sekarang juga minta maaf pada anakku. Jangan bicara bahasa burung itu padaku. Kukatakan, sekarang juga Mr. Mamor Dwetskis lalu tinggalkan sekolah dasar ini. Ibu tanya kalian, apa kalian benar-benar memukul orang? Ya. Bagaimanapun juga, memukul itu salah. Cepat minta maaf. Orang miskin. Dia sudah mengaku. Siapa yang mengajarimu? Cepat minta maaf. Inikah yang kau sebut sopan santun? Anak kecil sebesar kacang? Omongannya apa itu? Hei, apa anakku salah? Jangan bilang putrimu mukul anakku, meski tidak dengan statusmu. Tidak pantas dia sekelas dengan anakku. Tingkat sekolahmu benar-benar semakin buruk. Kucing liar dan anjing liar apapun kau rekrut ke sini. Hari ini melulusai anakku bukan perkara kecil. Bagaimana setelah kedua anak ini bertilikin penyakit menular? Kau sanggup bertanggung jawab? Bukan aku. Ini adalah Dasya. Aku bilang kurangi bicara bahasa asingmu. Tidak mengerti? Kau berani memukulku? Yang kupukul adalah orang sepertimu, orang asing palsu yang tak bisa membedakan benar dan salah. Kurang ajar. Aku ini dokter lulusan luar negeri, elit masyarakat. Kau ini apa? Berani menghinaku? Mulut kotor. Tangan suka memukul. Benar-benar tidak punya sopan santun. Mulutnya bersih, anaknya juga tidak bermasalah. Itukah yang kau sebut sopan santun? Bagaimanapun juga, Tuan Zhang juga pernah belajar di luar negeri. Sekolah kami justru menjunjung sistem kelas yang maju ini untuk menyaring elit. Baik. Kalau begitu sekolah aristokrat kalian ini, anakku tidak akan bersekolah lagi. Kalian pilih elit kalian sendiri saja. Ayo. Sudah kuizinkan kalian pergi? Apalagi yang kau mau? Sebelum pergi, kamu dan kedua anakmu harus berlutut dan minta maaf kepada anakku. Kau yakin? Yakin? Wanita tua, bocah nakal. Cepat minta maaf. Anak kecil mencari mati. Yang mencari mati adalah kau. Bu, bukankah kau bilang apapun yang terjadi, memukul orang itu salah, kan? Memukul orang itu salah. Tapi memukul orang jahat tidak apa-apa. Bu benar. Kau berani memukulku? Wanita ini kau berani memukulku? Kau tidak tahu identitasku? Sudah kubilang, kalian sekeluarga semua biadab. Kau bilang siapa yang biadab? Tuan Fu, bagaimana Anda bisa di sini? Anda tidak tahu, di sekolah ini ada dua anak kecil yang punya ibu, atau yang tidak punya ayah yang mendidik. Mereka tidak hanya memukul anakku, tapi ia juga memukulku. Tuan Fu, kau adalah ayah mereka? Anak liar yang kau maksud? Siapa?
Tuan Fu, kau adalah lihat sini Tears. Bagaimana mungkin? Jiang Chen, sekarang segera akuisisi. Sekolah dasar elit Eurasia, berapapun harganya. Kalian semua dipecat. Kemas barang-barang, pergi. Pecat aku? Kau tidak tahu bahwa dengan identitasku sekarang, ada beberapa perusahaan yang berebut menginginkanku. LinkedIn Group itu apa? You outfinger Niran Bumper Instruction, lalu pergi ke luar negeri. Siap besar juga tidak bisa menangkapku. Kalau begitu carilah. Hey, apakah itu kakak Scar? Iya. Kakak Scar, tadi mereka bilang, hei Hubang itu tidak ada artinya. Kau cepat datang. Baik. Kalau berani jangan lari. Tunggu saja. Ilham ini Leontur dan Mei Brunesen. Aku berganti nama. Baik, aku tunggu. Aduh. Kakak Scar, kalian kenapa? Jangan tanya. Kemarin ketemu lawan tangguh. Lebih dari 200 saudara semuanya kalah. Yang luka ringan, hari ini semuanya dibawa ke sini. Di mana orangnya? Aku ingin melampiaskan amarahku. Itu keluarga mereka? Kita ini hubungan apa? Sanawat dan keluarga dekat, saudara-saudara. Bahkan jika Raja Dewa datang, aku tetap akan menghajarnya. Astaga, kakak Yue. Dauba kah kau ini? Dauba. Kakak Yue, janganlah merendahkan saya. Saya hanyalah pemeran pembantu kecil. Bukan. Panggil saja saya Shaoni Q. Kakak Dauba, apa yang kau lakukan ini? Aku menghajarmu, bodoh. Buddha besar ini. Aku tidak berani macam-macam. Lihat ini. Lihat betapa parahnya dipukul. Aku pun harus memanggilnya nenek. Berlutut. Apa? Aku pukul engkau. Berlutut. Orang asing palsu ini adalah orangmu? Yang tidak akrab, tidak mengerti, tidak kenal. Bagaimana kalau kau melawan sedikit? Aku tidak akan bilang ke Dauba. Jangan begini. Kakak Yue, jangan mempermainkan aku. Aku punya ibu berusia 80 tahun dan anak berusia 7-8 tahun. Hidupku susah. Aku dirugikan oleh orang bodoh ini. Bagaimana kalau kau panggil lebih banyak orang? Sayang, Xiaobao mereka masih di sini. Bagaimana kalau kita selesaikan di sini? Ayah, Xiaobao masih belum tenang. Xiaobei juga begitu. Dauba. Kakak ipar, aku Shaoni Q. Kakak ipar? Sudahlah. Urusan di sini, selesaikan dengan cara kalian saja. Baiklah. Kalian bertiga, ikut aku pulang. Ada yang mau kubicarakan. Kemari, tahan dia. Seret dia ke mobil. Akan kukuliti kau. Cara kau mendidik mereka bermasalah besar. Untuk pendidikan sehari-hari mereka, serahkan pada Jiang Chen. Protes! Aku tidak sedang meminta pendapat kalian. Suming Yue. Aku tidak keberatan. Apa? Ibu, kau mengkhianati kami. Salah pakai kata. Jiang Chen, bawa tuan muda dan nona istirahat. Baik, Direktur Fu. Ada ulang tahun kakek He kuletakkan di sini. Tuan muda nona, silakan ikut saya.
Malam ini ikut aku menghadiri perayaan ulang tahun kakek He. Hello. Mantan anak buahku yang biasa, sekarang harus kupanggil begitu? He Jianshan, salah satu dari 4 jenderal Huang Ting di Daxia yang kini menjadi panglima tertinggi medan perang. Untuk kerjasama ini, aku telah mempersiapkannya selama 7 tahun. Ini adalah satu-satunya kesempatan bagiku untuk masuk ke departemen perang dan mengetahui penyebab kematian kakakku. Kakakmu... Kenapa? Tidak apa-apa. Aku kembali ke kamar untuk istirahat dulu. Lupa bahwa kau juga veteran? Bisa melihat langsung Jenderal Huang Ting? Pantas saja begitu gugup. Bagaimana urusannya? Tuan Muda Lin tenang saja, tidak ada masalah. Pancing sudah berhasil mengganti flash disknya. Malam ini, Fulingan dan mereka pasti mati. Xu Mingyue, malam ini adalah hari kematianmu. Kenapa Fansing ada di sini? Sepupu masih belum menyerah, masih ingin melawan keluarga Lin. Aku tidak berniat melawan siapapun. Aku hanya ingin dengan caraku sendiri mencapai tujuan. Sayang sekali. Kau hanya bisa berhenti sampai di sini. Lin Haotian, Kapten Lu, apa maksud kalian? Sepertinya ini jebakan. Xu Mingyue di depan Tuan Muda Lin. Kelompok Ling Tian yang kau andalkan hanyalah seekor semut. Hari ini kau pasti mati. Kalau begitu suruh dia coba. Kau veteran? Ya. Semua panglima Departemen Perang Daxia adalah bawahan ayahku. Bahkan kakek He harus memberi hormat. Kau tuh seorang gadis kecil yang entah dari mana muncul, berani tidak memberi hormat padaku. Di seluruh Daxia, tidak banyak orang yang pantas mendapat hormat dariku. Kau ini anjing yang mengandalkan kekuatan tuannya, anak kedua, tidak termasuk. Dasar bodoh, kau tahu siapa yang ada di depanmu? Ini adalah putra kandung ketua keluarga Lin. Kalau tidak, kenapa aku mengatakan dia anjing yang mengandalkan kekuatan tuannya? Baik, berani sekali. Lu Jen, bunuh dia. Lin Haotian, kau benar-benar tidak kenal aturan. Istriku adalah veteran Daxia. Apa hakmu untuk membunuhnya? Kau bilang dia veteran? Terbodas ya, aku sudah memeriksa semua daftar Departemen Perang. Tidak ada Xu Mingyue. Orang ini... Apa maksudnya? Orang yang tidak ada, tapi mengaku sebagai prajurit Daxia, muncul di perkebunan Pak He. Jadi kami lebih baik salah bunuh 1000 daripada melepaskan satu pun. Mustahil istriku tidak punya alasan. Fulingan, apa kau belum paham situasinya? Kau melindungi penjahat, sama bersalahnya dengannya? Malam ini kau juga tidak bisa pergi. Lu Chen, masih menunggu apa? Tangani mereka. Tangan di belakang kepala, jongkok. Aku tidak suka diarahkan dengan pistol. Semuanya, letakkan senjata kalian. Pak He, akhirnya Anda datang. Sekarang Daxia damai dan sejahtera. Anda adalah pilar negara. Anda harus istirahat yang cukup. Aku sebenarnya sedang istirahat, tapi kalian membuatku berisik. Pak He, saya Fuling Han dari Ling Tian Group, khusus datang untuk memberi selamat. Mohon diterima. Hei Pak He, ini milik saya. Pak He, punya saya. Kami juga punya Pak He. Terimalah Pak He. Letakkan saja di meja. Katakan urusannya. Kami memang ada urusan. Ini adalah grup Ling Tian kami yang baru dikembangkan peralatan drone militer. Semoga bisa bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan. Oh. Lihat. Drone militer? Ini adalah produk yang dikembangkan dengan susah payah oleh kakakku sebelum meninggal.
Sayangnya dia tidak bisa melihat hari peluncuran produk itu. Ada yang tidak beres. Cepat cabut USB-nya. Ini adalah virus badut. Apa? Tangkap dia untukku. Enyahlah. Gadis nakal, mau memberontak. Hello, kejadian ini mencurigakan. Lingtian Group tidak punya alasan melakukan ini. Kesalahan besar sudah terjadi. Virus itu keluar dari tangannya. Dia terlibat. Kalau virus badut sangat menular. Segera perangkat elektronik di area ini akan tertular. Lujen, segera hubungi teknisi untuk memperbaiki. Kalau virus badut ini adalah virus paling ganas di dunia. Dengan teknologi kita saat ini, tidak bisa diperbaiki, hanya bisa dikendalikan. Dan butuh 3 hari. Kerugian kita sekarang hampir triliunan. Sekarang, kau tahu konsekuensi seriusnya. Kan, segera buat Fu Linghan menjalani interogasi. Mustahil. Sebagai istrinya, aku tidak akan membiarkanmu membawanya pergi. Istriku? Kalau segera kumpulkan bawahan Departemen Perang untuk membunuh 2 penjahat itu. Xu Mingyue, kau sungguh mau melawanku? Berikan aku 3 menit, aku bisa membersihkan virus badut sepenuhnya dan melacak sumbernya. Apa yang ditakutkan? Kau pikir dia benar-benar punya cara? Omong kosong. Virus badut ini tidak ada seorang pun di dunia yang bisa mengatasinya. Dulu Departemen Perangku mempekerjakan lebih dari 10 kelompok hacker profesional. Butuh waktu sebulan penuh untuk patch link. Tetap gak berhasil. Hanya dengan kau. Itulah, hello. Jangan dengar omong kosongnya. Cepatlah. Benar-benar punya cara. Ada, tapi aku punya syarat. Belum mulai, udah bicara syarat. Kalau mereka benar-benar sudah siap. Ya Pak He, jangan biarkan perilaku seperti ini. Diam semuanya. Kalian pamer. Bagaimana jika tidak bisa dalam 3 menit? Terserah Anda. Xu Mingyue, jangan gegabah. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Pak He, saya bersedia menerima investigasi. Membuktikan diri tidak bersalah. Yang saya pedulikan sekarang bukanlah ketidaksalahanmu. Adalah mengendalikan kerugian. Nona, katakan syaratnya. Hanya engkau dan aku yang boleh tinggal di sini. Sama sekali tidak boleh. Ekor rubahmu sudah kelihatan kan? Dia hanya ingin menyingkirkan kita, lalu menyerang Anda. Jika aku ingin bertindak, kau sudah mati sejak lama. Baik, tapi Lujian harus tetap di sini. Bisa. Oke. Semuanya keluar. Siapa yang masih bicara omong kosong akan aku bunuh. Mulailah. Ingat, kau hanya punya 3 menit. Nona, kau... Diam, aku sedang mencari sumber. Bagaimana kau bicara pada Pak He? Sumber bintang itu ternyata adalah dirimu. Sudah cukup? Hah? Pemandangan ajaib seperti ini hanya pernah kulihat saat dulu mengikuti Ratu Mawar. Sayang sekali. Nona Xu, sumber virus ini di mana? Istrimu masih punya 1 menit untuk hidup. Virus badut, kecuali semua hacker paling top di dunia. Digabungkan bersama, baru bisa diselesaikan. Hanya mengandalkannya mustahil. Perjuangan sia-sia. Xu Mingyue, wanita ini, hari ini akhirnya akan mati.
Pak He, bagaimana situasinya? Nona Shu menepati janjinya. Virus badut sudah teratasi Ini dan menemukan sumbernya. Apa? Ini tidak mungkin. Hanya dengan dia sendirian? Maksudmu, aku berbohong? Pak He, Anda salah paham. Maksud Dashar masih memiliki talenta seperti ini. Kau benar-benar telah mengatasi virus badut? Ya, Ada berapa banyak hal yang tidak aku ketahui tentangmu? Rencananya sangat bagus. Besok datang lebih awal untuk menandatangani kontrak. Baik. Adapun kalian, Pak He, saya... pergi. itu pasti ulah Shu Fengxing. Apakah dia mencari mati? Hello. Saya berharap Anda bisa melepaskan Feng Xing. Dia kan adik kandung saya. Anda yakin? Ini adalah kesempatan terakhirnya. Semoga dia bisa kembali ke jalan yang benar. Aduh, kalian pergi saja. Aku lelah. Setelah aku menyelesaikan Lingtian Group, aku akan tahu akibat dari menyinggungku. Dengan aku di sini, kau tidak bisa menyelesaikannya. Halo, kalau begitu saya pamit dulu. Anda pulang saja. Saya sedang tidak enak hati. Lujian, Shu Nona ini sangat mirip dengan seorang kenalan lama saya. Oh ya, kemana perginya Yun Shen? Hari ini ulang tahunku. Dia bahkan tidak kembali. Dengar katanya, sepertinya dia ingin memberikanmu memperkenalkan dewa atau sesuatu. Dewa apa? Anak nakal ini. Bicaranya sungguh semakin tidak masuk akal. Mingyue, jaga adikmu baik-baik. Jangan biarkan dia tersesat. Semoga kali ini dia bisa mengerti niat baikku. Xu Mingyue. Yang Jing. Benar-benar kamu ya? Kapan kamu pulang? Aku. Kenapa sendirian? Minum di sini? Kebetulan hari ini aku traktir. Kita reuni teman SMA. Mari main bersama. Ayo. Oh ya, akhir-akhir ini ada kerjaan. Aku sedang mempersiapkan syuting sebuah drama. Dengan penampilanmu pasti bisa jadi pemeran utama wanita. Bersulang. Bersulang. Semua lihat ini siapa? Wah, bukankah ini siswi berprestasi dan cantik kita? Xu Mingyue? Ya, sungguh kebetulan. Duduklah. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu, ya? Kita harus ngobrol lama-lama. Siapa yang bilang biarkan dia duduk? Siapa yang bilang biarkan dia duduk? Kakak Ciao Ciao, apa maksudmu? Maksudku adalah menyuruhmu jangan membawa sampah-sampah ke sini. Berpakaian cantik ke bar. Jangan-jangan mau cari uang tambahan? Kita semua teman sekelas. Kalian bicara begitu tidak baik, kan? Yang Jing, kau sebaiknya jaga posisimu. Hari lain kau datang untuk memintaku. Aku dan Kekai, malam ini jika tidak bersenang-senang, maka syutingmu tidak bakal dilanjutkan. Hey Yang Jing. Jika kau sudah memikirkannya dengan matang, kakak Jiao Jiao kami adalah manajer umum Tianhai Group. Jika dia tidak mengizinkanmu syuting, maka syutingmu di Dexia tidak akan ada yang bisa melakukannya. Nggak apa-apa, pekerjaan lebih penting. Lain kali kita kumpul lagi.
Berhenti. Kemari. Yang Jing, kau dan Su Mingyue, hubungan kalian sangat baik ya? Iya, ya. Kakak pemeran utama kami. Ingin melihat drama perseteruan kakak beradik? Jika kau bisa menuangkan botol anggur ini ke dalam mulut Su Mingyu, maka aku akan segera berinvestasi padamu. Bagaimana? Yang Jing, ku dengar karena drama ini kau sudah menghabiskan semua tabunganmu. Sekarang kesempatan ada di depanmu. Mau atau tidak? Isbeg. Boleh. Boleh. Bagus. Hebat. Hebat. Sungguh hebat. Kapasitas minummu bagus. Kak Cao Cao, menurutmu bagaimana kalau begini? Mingyue adalah sahabatku. Baik, mau main drama persahabatan ya? Ayo. Minum semua ini, aku akan investasi untuk kalian. Cukup adegan bullying itu tidak menyenangkan kan? Kau ini apa? Berani mengajariku. Kau lepaskan. Aduh, sampah ternyata punya loyalitas. Pantasan bisa berkumpul. Berkumpul pun tetap sampah. Yang Jing, bukan aku tidak memberimu kesempatan, tapi kau sendiri yang tidak memanfaatkannya. Pantasan kau bangkrut. Mai, aku Tidak perlu minta maaf padanya. Kalau kau mau cari aktor, aku bisa bantu cari. Soal investasi, aku yakin akan ada yang investasi. Halo. Kak Mingyue, di mana kau? Aku akan perkenalkan kau dengan kakekku. Urusan ini bicara nanti. Kau datang dulu ke Bar Nightfall. Temanku punya drama, mau kau mainkan? Baik, aku segera datang. Pura-pura banget. Seolah-olah begitu. Aku ingin lihat tanpa izinku. Siapa yang berani menerima drama ini? Mingyue. Sebaiknya kau suruh dia jangan datang. Aku khawatir mempengaruhi masa depannya. Dengan Lu Jiao di sini, jika dia berani membantuku, pasti akan di blacklist oleh Tianhai Entertainment. Tidak apa. Dia tidak bisa memblacklist. Karena yang kupanggil adalah Gu Yunshen. Siapa? Kau bilang Gu Yunshen? Kau pasti gila. Gu Yunshen. Aku malah Zhu Yunshen. Asal bicara saja, Gu Yunshen adalah bos Tianhai Entertainment. Kau ini apa? Bisa membuatnya meneleponmu sendiri dan menjemputmu. Lucu sekali. Mingyue, dia benar. Gu Yunshen bagi kita sangat jauh kadang tak terjangkau. Ini sama sekali tidak mungkin. Mungkin atau tidaknya, sebentar lagi kita lihat. Kalau kau benar-benar bisa memanggil Gu Yunshen ke sini, aku rela berlutut dan panggil kau ibu. Tidak perlu. Aku tidak mau mengakui kau sebagai anak. Aku pernah membantu Gu Yunshen. Dia berutang budi padaku. Ingin minta dia main sandiwara, pasti gampang. Dia masih pura-pura padaku. Benar-benar menganggap kita bodoh, bukan? Yang Jing, besok aku akan menyebarkan berita negatifmu ke seluruh Daxia. Kau tunggu saja jadi tikus god. Main film, aku akan membuatmu seumur hidup. Tidak bisa main satu film pun.
Kuan lu jauh-jauh, kita pernah sekelas. Kau harus set 3 ini. Oh, ini sudah kejam? Belum aku beritahu. Sebenarnya, aku sama sekali tidak berniat menginvestasikan filmmu. Tentu saja, Zhoukai juga tidak berniat memainkan film sampahmu. Hari ini aku datang hanya untuk menggodamu. Menggodamu. Dasar bajingan, kau berani memakiku? Kau pikir kau sudah bosan hidup? Lu Jiao, menurutku kaulah yang sudah bosan hidup. Go. Gu Yunshen. Tidak mungkin. Pak Gua, bagaimana kau bisa datang? Oh, tadi 2 orang bodoh ini memakai namamu untuk menipu. Aku baru mau memblokir mereka. Ya. Tuanku, terutama Xu Mingyue ini, di mana-mana memfitnah mengatakan kau berutang budi padanya. Bagaimana bisa hal ini tersebar? Tersebar sangat merusak reputasimu. Jadi Kak Jiao juga melindungi Anda. Tidak. Tuanku, jangan dengar omongan mereka. Xu Mingyue tidak memfitnah. Yang Jing, jangan sembarangan bicara. Apa kau berhak bicara di sini? Fitnah? Tidak ada hal seperti itu. Aku memang berutang pada Kak Minggu 1. Utang budi yang besar. Apa? Lu Jiao, ku beri kau wewenang, bukan untuk kau salah gunakan. Tianhai Entertainment hingga butuh sampah. Kau dipecat. Bagaimana mungkin? Tunggu. Masih ada urusan. Kita belum menyelesaikannya. Xu Mingyue, kau sudah dipecat. Apa lagi yang kau inginkan? Kau dipecat karena perilakumu buruk. Tapi temanku tidak bisa dihina begitu saja. Kau dipecat karena perilakumu buruk. Tapi temanku tidak bisa dihina begitu saja. Mingyue. Ambil ini. Xu Mingyue, jangan keterlaluan. Diam. Yang Jing, pikirkan baik-baik. Jika aku tidak datang hari ini, kau akan dipermalukan oleh mereka. Sampai sejauh mana? Yang Jing, jangan dengar dia. Kita semua teman sekelas. Semua teman sekelas. Tenanglah. Yang Jing, apapun pilihanmu, aku bisa membantumu. Tapi jika dalam situasi ini, kau masih tidak melawan, maka kau hanya bisa seumur hidup, mudah diintimidasi. Jangan begitu. Kenapa rasanya seperti kakek sedang melatih prajurit? Cukup. Sekarang, kalian boleh pergi. Ayo. Tenang, aku akan membantumu. Mingyue, terima kasih. Ini sudah larut malam, apa yang enak jalan-jalan? Justru malam hari, barulah harus jalan-jalan. Ada apa? Ayah dan aku ingin ke sana. Kau yakin? Oh, ho. Wow. Bukankah ini Presiden Grup Lingtian? Fulinghan? Ibu? Sedih? Sekarang lebih baik? Karena dia?
Iya, kenapa? Ikut aku pulang. Tidak bisa begitu. Kakak Minggu janji pergi jalan-jalan denganku. Kapan aku janji padamu? Paman, aku sudah punya ayah. Kau mau jadi ayah baruku? Ayah baru apa? Itu namanya ayah tiri. Aduh, bocah nakal, jangan membuat masalah. Apa salahnya? Aku tidak keberatan. Aku keberatan. Presiden Jing Hai, Fu Linghan, dan bintang internasional Gu Yunshen memperebutkan seorang wanita. Kakak Mingguo bukan barang pribadimu. Apa hakmu tidak setuju? Kau. Hei. Apa katamu? Siapa dia sebenarnya? Orang awes dia, hingga tampak seperti orang biasa. Kenapa saya tidak mendapat informasi apapun? Xu Fengxing. Tuan Lin, kakakku sudah lama meninggalkan Daxia. Apa yang dia alami selama ini? Aku juga tidak tahu. Aku Meninggalkan Daxia? Mungkinkah dia benar-benar tergabung dalam organisasi tentara bayaran? Kalau orang seperti dia, mengapa mendekati Fu Linghan? Sudahlah. Sekarang prioritas utama adalah Lingtian Group. Tuan Lin, grup Lingtian telah mendapatkan bantuan dari grup Hayu. Kita khawatir tidak bisa menghentikan Fu Linghan masuk ke Departemen Perang. Tidak bisa menghentikan. Maka ambil alih saja. Kalau Ispahan terbesar Fu Linghan adalah statusnya sebagai manajer umum sementara. Maksud Anda? Selama bisa membuktikan bahwa China Kekacang Fu Lingtian sudah bertiga saham yang dipegang Fu Linghan itu adalah tak bertuan. Kalau bersesuatu karena tak bertuan, tentu saja siapapun yang bisa mengambilnya. Xu Mingyue. Siapapun dirimu, hanya boleh jadi presenter orang lain. Begitu menguasai grup Lingtian, keluarga Lin akan melintasi seluruh bidang bisnis dan militer, naik ke tingkat yang lebih tinggi. Benar-benar seperti ayah, seperti anak. Dengan adanya Tuan Lin, keluarga Lin pasti makmur. Daxia pasti makmur. Lalu aku tuh tidak ingin ada sesuatu pun yang mempengaruhi upacara penganugerahan. Ya. Xu Mingyue, siapa sebenarnya dirimu? Xu Mingyue, siapa sebenarnya dirimu? Putri sulung keluarga Xu, ibu tunggal, veteran Departemen Perang. Jangan beri aku teka-teki. Seorang veteran bisa melakukan begitu banyak hal yang mustahil. Menjaga keamanan negara dan perdamaian dunia adalah tugas kami prajurit yang seharusnya dilakukan. Kau, Aku belum bisa memberitahumu sekarang. 3 hari lagi, kau akan tahu jawabannya. buka. Yang dikirim oleh Lin Haotian. Ini mustahil. Surat kematian. Tidak. Seharusnya tidak begini. Keluarga Lin berani menggunakan palsu surat kematian untuk merebut kekuasaan. Fu Linghan, sayang sekali. Ingat untuk datang besok. Rapat umum pemegang saham. Lagi pula, serah terima presiden. Mantan presiden juga perlu hadir, bukan? Sudah 7 tahun. Aku sudah berusaha segala cara mendekati Departemen Perang untuk mencari kebenaran. Awalnya kukira sudah dekat dengan tujuan, tapi sekarang semua akan segera berakhir. Ada aku di sini, mereka tidak akan mendapat kesempatan.
itu adalah keluarga Lin. Kepala keluarga Lin, Lin Qingtian, yang akan segera menjadi penguasa Phoenix Court dan menduduki puncak kekuasaan Daxia. Kau hanyalah orang biasa. Bahkan jika kau punya sedikit kemampuan, apa yang bisa kau lakukan? Tenang saja. Nanti kau akan tahu. Fulinghan. Waktunya sebenarnya sudah hampir. Para hadirin, saya Fulinghan, sejak menjabat sebagai Presiden Direktur, telah membawa Lingtian Group tumbuh dengan pesat. Bahkan mendapatkan dukungan dari Hayu Group, menjadi konglomerat kelas dunia, yang tinggal menunggu waktu. Mengapa kalian mengkhianatiku? Linghan, jangan bicara seburuk itu. Usahamu, kami semua melihatnya. Tapi kau, satu hal yang tidak boleh kau lakukan adalah melawan keluarga Lin. Ya, sekarang seluruh Daxia, selain Lingtian Group kita, siapa lagi yang berani berdiri di pihak yang melawan keluarga Lin? Lagi pula, anak-anak Fulingtian sudah mati semua. Kau hanyalah seorang presiden direktur sementara. Adapun keluarga Lin, bukannya ingin bersaing secara adil. Hei, Pak yang dikatakan Direktur Zhang benar. Ini surat persetujuan pengunduran diri. Meskipun hasilnya sama, tetapi tanda tangani saja supaya mati dengan lebih bermartabat. Fulinghan, apakah kau begitu tidak sabar? Ya, saya sudah menunggu hari ini. Sudah lama, apakah masih ada keraguan? Hanya dengan selembar kertas kecil ini, kau harus memberikan Lingtian Group kepada kami dengan serta-merta. Bagaimana Fulinghan? Sangat perih, bukan? Hanya dengan bukti palsu, ingin menukar seluruh grup? Keluarga Lin memang punya cara yang hebat. Apa katamu? Palsu. Jika surat kematian ini palsu, ini Omong kosong, hitam di atas putih. Bagaimana mungkin palsu? Shuming Yue, apa kau benar-benar ingin mati? Lingtian Group sangat penting bagimu, bukan? Tidak. Yang saya inginkan bukanlah Lingtian Group. Itu milik anak-anak kakak. Bagi saya, itu hanyalah alat balas dendam. 7 tahun lalu, kakakku meninggalkan Lingtian. Pergi sendirian ke Beijing untuk mencari seorang wanita. Yang kembali adalah mayat yang mengenaskan. Dialah yang membunuh kakakku. Aku pasti akan menemukannya. Dan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Baik, aku akan membantumu. Tapi hasilnya mungkin tidak sesuai keinginanmu. Hasil yang lebih buruk. Masih bisa lebih buruk dari sekarang? Tunggu, kau benar-benar percaya padanya? Dia membantunya bagaimana caranya? Mulai hari ini, Lingtian menjadi milik kita. Kau sebaiknya pikirkan bagaimana caranya kau bisa selamat. Nyonya, ini sepertinya sudah menjadi jalan buntu. Kedua anak tuan muda sudah mati. Jangan sebangsaku. Segera tanda tangani surat pengunduran diri. Setelah performance, Lingtian berganti pemilik. Sepertinya tidak sesuai keinginan kalian. Apa maksudmu? Masuklah. Ini Sobob, Sobe. Apa yang terjadi? Paman, kamu hebat. Paman, Fulinghan, inilah kartu trufmu, mencari 2 anak untuk berpura-pura menjadi keponakanmu. Kalian menggunakan cara teknik untuk meyakinkan orang lain, itu benar-benar menipu diri sendiri. Ini laporan tes DNA, Xiaobo Tang Xiaobei, kecocokan dengan Fulingtian adalah 95%. Apa? Fuzong, ini tidak mungkin benar. Aku akan membantumu, tapi hasilnya mungkin tidak sesuai keinginanmu. Maaf, aku... Xiaobo Tang Xiaobei adalah ahli waris Lingtian, juga anak kandung aku dan Fulinghan. Apa? Dia? Itu kau. Kau ternyata tidak mati.
Ini tidak mungkin. Padahal saat itu organisasi Elang Hitam sudah... Laporan ini akan segera dipublikasikan. Tan Fulinghan, sebagai pemegang saham, atas nama Xiaobao dan Xiaobei, memiliki 87% saham Lingtian Group. Posisinya di Lingtian tak tergoyahkan. Pemegang saham ini setuju. Pemegang saham ini juga setuju? Nyonya, memang sudah dari awal Nyonya. Lin Haotian sudah kubilang, kau tidak bisa menyentuh grup Lingtian? Xu Mingyue, kau benar-benar ingin tahu bagaimana Fu Lingtian meninggal. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Nyonya, Semut, seharusnya kau tetap dicela. Kau malah keluar dan menantangku. Jangan salahkan aku jika kebunuh kau. Setelah upacara penganugerahan besok, lihat bagaimana aku akan mengajar kalian. Dinghan, aku... Jangan sentuh aku. Jiang Chen, kau bawa Xiaobei dan Xiaobao keluar dulu? baik Nyonya. Aku harus pergi. Inilah satu-satunya kesempatanmu untuk membunuhku. Aku hanya memberimu 1 menit untuk berpikir. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya aku ingin melakukan hal di luar misi. Kau pikir aku tidak berani? Kau selalu tahu siapa aku. Mengapa kau mempermainkanku? Kematian kakakku tidak ada hubungannya denganmu. Bukan. Kematiannya memang ada hubungannya denganku. Jaga baik-baik Xiaobao dan Xiaobei. Kontrak kita berakhir di sini. Istri, jangan pergi. Besok adalah upacara penganugerahan. Dendam kakakmu harus kubalas sendiri. Yang ingin membalas dendam bukan hanya kau. Aku akan menemanimu. Tapi besok kami juga akan pergi. Besok kami akan membalaskan dendam ayah. baik upacara penganugerahan besok, keluarga kita pergi bersama. Ya. Ya. Tuan Lin, mengenai Xu Mingyue, tenangin saja. Organisasi Elang Hitam sudah masuk seluruhnya. Xu Mingyue pasti mati. Salah guysnya. Kamu kita dapat siapa yang ang tipuap sawa yang kita seperti itu. Upacara penganugerahan ini adalah upacara penobatan keluarga Lin. Xu Mingyue akhirnya kau mati? Mengenai grup Lingtian. Karena Xu Mingyue berani menantangku, maka dia harus tahu akibatnya. Kedua anaknya akan masuk ke keluarga Lin dan menjadi budak selamanya. Adapun grup Lingtian, serahkan kepada kalian siada ini. Terima kasih Tuan Lin. Kerja bagus. Semua berkat ajaran ayah. Selamat kepada ayah atas pencapaian puncak dan seperti Pandasya. Hijen Shan adalah salah satu dari 4 jenderal istana. Sebelum menyingkirkan mereka, pastikan semuanya aman. Ayah tenang. Organisasi Elang Hitam sudah menyelesaikan penyebarannya. Hari adalah hari kematian mereka. Tahun lalu, Dasha dalam bahaya. Pemimpin gerbang Huangting memimpin 4 jenderal dan 3 pasukan.
melindungi Dacia kita, menginjak 9 negara, menstabilkan gunung dan sungai, membuat daerah asing ketakutan, melindungi rakyat Dacia, namun gugur di perbatasan utara. Hari ini adalah saat penganugerahan. Mohon arwah pemimpin gerbang kembali. Mohon arwah pemimpin gerbang kembali. Tujuh tahun lalu, pemimpin gerbang dibunuh oleh penjahat dari luar negeri. Tetapi negara tidak bisa sehari tanpa panglima. Posisi pemimpin gerbang adalah pusat semangat militer. Selanjutnya, mohon semua pihak menunjuk pemimpin gerbang baru Dacia. Yang bisa menjadi pemimpin gerbang Huangting pastilah seorang pahlawan sejati. Bencana 7 tahun lalu, jika bukan karena keluarga Lin berusaha keras dari pembunuhan organisasi Elang Hitam, menyelamatkan Dacia dan kekuatan baru itu, maka dari mana datangnya gemak Tuan sekarang? Keluarga Lin penuh dengan talenta. Ayah Macan tidak punya anak anjing. Dacia memiliki keluarga Lin. Mengapa khawatir negara tidak stabil? Kami mencalonkan Tuan Lin sebagai pemimpin gerbang baru. Tuan Lin, pemimpin gerbang baru. Tuan Lin, pemimpin gerbang baru. Anda semua terlalu memuji. Pertempuran tahun itu, para jenderal bertempur mati-matian. Para prajurit yang berlumuran darah di pegunungan dan sungai. Mereka dan ketua gerbang adalah pahlawan sejati. Jabatan ketua gerbang ini, aku Lin Qingtian merasa tidak pantas menerimanya. Tuan Lin terlalu rendah hati. Anda adalah pahlawan terbesar dinasti Xia ini. Posisi ini jika Anda tidak layak, lalu siapa yang layak? Ya, El benar. Jika demikian, maka saya terima dengan senang hati. Pedang Shane adalah pusaka negara dinasti Xia. Pedang ketua gerbang, pusaka negara memiliki roh. Hanya mereka yang peduli pada rakyat bisa mendapat pengakuannya. Tuan Lin, cabut pedang dan itu akan menjadi upacara. Silakan. Tentu saja. Ini apa yang terjadi? Aku coba lagi. Tidak perlu mencoba, Lin Qingtian. Kau tidak layak memegang pedang Shanhe ini. Shuming Yue. Keindahan pegunungan dan sungai, memberkati rakyat, bagaimana bisa digunakan oleh orang jahat? Kau adalah Shuming Yue? Bagaimana mungkin? Kau bukan. Tuan Lin, bukankah kau bilang dia sudah dibunuh oleh organisasi Elang Hitam? Aku didetektat. Sangat terkejut. Shuming Yue, mengapa kau tidak bisa mati? Apa yang terjadi? Hello, kami datang ke sini hari ini untuk menyampaikan sesuatu yang penting. Urusan harus dibedakan tingkat kepentingannya. Apa hal yang lebih penting dari upacara pengukuhan ini? Benar, upacara hari ini menentukan masa depan dinasti Xia. Kau tidak diundang dan mengganggu upacara. Aku sekarang bisa membunuhmu di tempat juga. Orang datang. Seret dia ke bawah dulu, tahan, interogasi nanti. Tunggu. Tuan Lin, reaksimu ini terlalu berlebihan, bukan? Tentu saja dia berlebihan. Karena begitu, Ling Han mengucapkan kata-kata itu, penghargaannya akan menjadi lelucon. Apa maksudnya? Omong kosong. Tangkap mereka dan bawa keluar. Jawab DR, aku takut. Hello, tadi malam keluarga Lin berkolusi dengan organisasi Elang Hitam dari luar negeri, hendak membunuh aku dan Shuming Yue. Apakah kalian tahu tentang ini? Apakah kalian tahu tentang ini? Apa? Organisasi Black Hawk, kekuatan negara Wa, itu adalah musuh bebuyutan Daxia. Lin Qingtian, apa ini? Aku? Seorang pedagang yang tidak terkait. Seorang wanita yang tidak jelas asal-usulnya. He Zhenshan,
Kau benar-benar percaya mereka? Tidak ada api tanpa asap. Saya setuju dengan perkataan itu. Tapi aku rasa Shu Mingyue inilah yang dikirim oleh organisasi Black Hawk untuk mengacaukan upacara penganugerahan. Benar Helau, pada saat perayaan ulang tahun Anda, kami sudah mengetahui dia bermasalah. Hanya saja dia berhasil lolos begitu saja. Seorang wanita biasa, masa bisa menghancurkan virus badut dalam 3 menit? Apa sih organisasi di belakangnya? Tujuannya adalah cari poin ya? Kalian balik menuduh? Lucu sekali. Tuan keluarga Lin adalah pahlawan Daxia. Sekarang akan dianugerahi menjadi kepala gerbang Phoenix. Menurutmu Dewa He akan percaya padanya atau percaya padamu, wanita di sampingmu, yang tidak jelas asal-usulnya? He Zhenshan hari ini yang hadir. Semua adalah jenderal penting Daxia. Jika terjadi sesuatu, apa kau bisa bertanggung jawab? Apa yang dikatakan Tuan keluarga Lin juga masuk akal. Shu Mingyue, organisasi Black Hawk memiliki cara yang aneh. Belakangan ini, banyak penguasa asing tewas di tangan mereka. Jika mereka membunuhmu, bagaimana kau bisa selamat? Betul, organisasi Black Hawk bertindak, tidak pernah ada yang selamat. Itu satunya penjelasan. Mereka adalah anggota organisasi Black Hawk. Tangkap mereka. Halau, jangan dengar fitnah keluarga Lin. Mereka sudah lama berkolusi dengan organisasi Black Hawk. Mereka pengkhianat negara. Ucapan sehat yang mencesak. Hilau, saya sarankan bunuh mereka di tempat. Shu Mingyue, kau sungguh beruntung masih hidup. Tapi kenapa kau tidak bisa seperti tikus? Mati dengan patuh? Fu Lingshan, kamu tahu tidak apa yang ingin dilakukan keluarga Lin? Ungkap kebenarannya, kamu masih punya kesempatan menebus dosa. Diam. Apa gunanya kebenaran? Hanya jika kalian mati, grup Lingtian barulah milikku. Satu keluarga berempat sudah datang, jadi saya tidak perlu repot. He Zhenshan, apa yang masih kau ragu? Shu Mingyue, kau masih punya kesempatan sekarang. Buktikan kau berkata jujur. Jika tidak, perbuatan menodai upacara penganugerahan ini, aku tidak bisa melindungimu. Aku tidak perlu bukti. Tunggu sebentar, akan ada yang datang membuktikan untukku. Hahaha, badut. Apa kau datang untuk membuat lelucon? Halo. Wanita isi datang dan rapat kesu. Mohon segera tangani. Bawa mereka turun dulu. Tunggu upacara penganugerahan selesai. Aku akan menginterogasi sendiri. Aku tidak setuju. Upacara hari ini terlalu penting. Tidak boleh ada perubahan apapun. Seharusnya mereka langsung dibunuh. Dewa Jenderal Huang Ting tiba. Hormat kepada 3 Dewa Jenderal. Shu Mingyue Fulingan, kalian melihat Dewa Jenderal berani tidak memberi hormat? Apakah terlalu sombong? Sungguh kurang ajar. Orang Caki akan mati. Tidak perlu hormat atau tidak. Kami 3 Dewa Jenderal sudah pensiun. Hari ini datang hanya untuk menghadiri upacara penganugerahan. Tidak perlu banyak basa-basi. Namun, apa maksudnya ini? Hong ya, kalian datang tepat waktu. Orang ini bernama Shu Mingyue. Dia mengganggu ketertiban acara. Ini kesalahan pertama. Kedua, saya curiga dia terkait dengan organisasi Elang Hitam. Datang ke sini berniat membunuh. Oh? Lin Qingtian, jangan menuduh sembarangan. Jelas-jelas kalian. Kita hanya itu. Dia juga memfitnah kepala keluarga Lin. Berhubungan dengan organisasi Elang Hitam. Menghina pahlawan Daxia. Minta para jenderal ilahi menjatuhkan hukuman. Minta para jenderal ilahi menjatuhkan hukuman. Istriku, ini tidak perlu tergesa-gesa, lihat saja. Memang seharusnya dihukum. Tapi hukuman yang dijatuhkan seharusnya untuk keluarga Lin karena pengkhianatan. Apa yang kau katakan? Pengkhianat keluarga Lin. Apa yang kau katakan? Hong Ye, kau tahu tidak apa yang kau katakan? Tentu ya. Saya juga tahu dengan
apa yang kau lakukan. 7 tahun lalu, pemimpin gerbang menyerahkan Departemen Intelijen kepadamu, tapi tidak menyangka. Tetapi kau gunakan untuk menipu seluruh pasukan. Bersekongkol dengan organisasi Elang Hitam untuk membunuh pemimpin gerbang, mengorbankan 100.000 jiwa Daxia di negeri asing. Kemudian kau kembali dengan orang kepercayaanmu dan mengambil semua pujian untuk dirimu sendiri. Benar kan? Lin Qing Tian. Jenderal Ilahi Hongye, yang dikatakan itu benar. Sudah kukatakan, pemimpin gerbang saat itu memimpin pasukan bertempur melawan 9 negara, berturut-turut menang, semangat militer bergelora. Bagaimana bisa kalah pada malam sebelum kemenangan? Kursi pemimpin gerbang, jika diserahkan kepada orang sepertimu yang tidak bermoral, tidak setia dan tidak berbakti mendudukinya, bukankah itu aib bagi Daxia? Lin Qingtian, semuanya sudah berakhir. Cepat tangkap Lin Qingtian. Tahan. Ada apa? Kenapa belum menangkap keluarga kalian? Tangkap. Kalian sedang bermimpi. Ada apa dengan kalian? Apakah Jenderal Ilahi Hongye belum cukup jelas? Hasan Shan, apakah kau masih belum melihat situasinya? Selama 7 tahun ini, aku dengan negara-negara luar telah mencapai kesepakatan. Mereka tahu pemimpin gerbang sudah mati. Sekarang sudah menempatkan pasukan di perbatasan. Dengan aku di sini, wilayah luar stabil. Begitu keluarga Lin binasa, Daxia akan kembali menghadapi 9 negara yang menekan perbatasan. Saat itu, kalian semua akan mati. Bagaimana? Berani kau membunuhku? Apa? Kau tidak hanya bersekongkol dengan organisasi Elang Hitam, tetapi juga dengan musuh negara dulu, Lin Qingtian. Kau menempatkan para pahlawan yang gugur. Di mana? Peduli apa aku? Syah milik keluarga Lin adalah Syah yang sebenarnya. Tanpa keluarga Lin, nasib Syah, apa hubungannya denganku? Pemimpin sudah mati. Sekarang hanya bisa mengandalkanku. Hahaha. Kalian berulang kali menghalangi rencana besar keluarga Lin. Baik, sangat baik. Setelah hari ini, kalian akan merasakan rasa hidup lebih buruk dari mati. Ini... Hahaha. Kakek. Dia benar. Di dunia ini, tidak akan ada pemimpin kedua lagi. Lin Qingtian sudah mengikat nasib negara Syah pada dirinya sendiri. Kita kalah. Pemimpin sudah mati. Keluarga Lin harus berdiri. Kepala keluarga Lin, Lin Qingtian, mengundang kalian semua untuk mati. Demi kejayaan Syah. Pemimpin, bukankah ibuku ada di sini? Apa yang kalian omongkan? Anak kecil, apa yang kau katakan? Shuming Yue adalah pemimpin Huangting. Dia? Pemimpin? Otak anak kecil seperti dirimu, apakah ada yang salah? Tidak mungkin. Pemimpin Huangting yang terhormat membawa 2 anak bawaan, seorang ibu rumah tangga. Bagaimana kau bersiap menggunakan sendok penggorenganmu untuk menakuti pasukan 9 negara? Kalian... Keluarga Linku tidak hanya berjanji dengan 9 negara, tetapi juga menyuruh organisasi Elang Hitam memasang jaring raksasa di sini. Hari ini di sini, selain orang kita sendiri, seekor lalat pun tidak bisa keluar. Bahkan jika pemimpin Huangting benar-benar hidup, dia tidak akan bodoh untuk masuk ke dalam perangkap sendiri. Benarkah? Apa yang ingin kau lakukan? Tangkap dia untukku. Siapa yang berani? Hongye, kau mau kita sama-sama binasa? Lin Qingtian, aku lihat kau belum bisa membedakan siapa jaringnya dan siapa ikannya. Shuming Yue, kami sudah siap
berkorban. Meski ini kejam bagimu, tapi sekarang sudah takdir yang sulit dilawan. Aku bisa berkorban untuk Daxia, demi perdamaian abadi, dan juga untuk Daxia, demi kehidupan rakyat. Tapi keluarga Lin tidak berharga dan tidak pantas. Kurang ajar. Ini pedang pusaka ketua. Berani kau menyentuhnya? Dulu ketika 9 negara mengepung, aku tidak percaya pada takdir. Dengan 100.000 pasukan, aku membantai 1 juta pasukan sekutu ketika itu. Aku tidak percaya pada takdir. Hanya keluarga Lin yang kecil ini berani bicara takdir denganku? Apa maksudmu? Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. 4 Jenderal Huang Ting, di mana mereka? Hamba menghadap ketua. Pedang Shanhe telah dicabut. Kak Shu Mingyu, dia adalah ketua Huang Ting. Ternyata begitu. Shu Mingyue, apakah kau ketua Huang Ting? Kakak, aku akhirnya mengerti mengapa dulu kau berani mempertaruhkan nyawa dan tanpa ragu pergi mencarinya. Ketua, kau adalah ketua Huang Ting, kau adalah pahlawan. Kalau begitu aku? Mana mungkin jika dia adalah ketua? Maka rencana keluarga Lin gagal total? Tidak. Ternyata begitu. Benar-benar Anda. Saat jamuan ulang tahun, aku kira aku salah lihat. Tapi selain Anda, siapa lagi yang bisa menyelesaikan keajaiban seperti itu? Selama 7 tahun ini aku menyembunyikan identitas, sepenuhnya mengandalkan Anda sendiri menghadapi mereka. Terima kasih atas kerja keras Anda. Hamba tidak capek. Satu-satunya penyesalan hamba adalah tidak melindungi Anda saat itu. Lin Qingtian, semuanya sudah berakhir. Kalau begitu, kau mati saja. Sudah berakhir. Shu Mingyue, mulai sekarang. Lihat tingkah lakumu, Xiao Pao, Xiao Pei. Ayo kita pergi.